Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini itu merupakan salah satu materi yang esensial dalam matematika. Kenapa merupakan materi yang esensial dalam matematika? Karena persamaan kuadrat itu seringkali digunakan untuk penyelesaian materi-materi matematika yang lain. Contohnya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, untuk menyelesaikan induksi matematika dan sebagainya. Maka dari itu, di sini saya akan berbagi cara untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi silahkan diikuti, semoga bermanfaat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Di mana nilai A dan B-nya itu adalah anggota bilangan bulat dan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A-nya sama dengan 0, namanya bukan persamaan kuadrat lagi, akan tetapi menjadi persamaan linier. Nah, A dan B di sini itu disebut dengan koefisien. Jadi koefisien dari persamaan kuadrat. Kemudian X di sini disebut dengan variabel dan C itu merupakan suatu konstanta. Jadi A dan B itu disebut dengan koefisien, X itu disebut dengan variabel, dan C itu disebut dengan konstanta. Nah, sebetulnya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada beberapa cara, ada 3 cara. Jadi cara yang pertama itu dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga itu dengan menggunakan rumus, namanya rumus ABC. Jadi biasa dikenal dengan rumus ABC. Tetapi di sini yang akan kita bahas, yang akan saya utarakan di sini itu adalah dengan cara jadi menentukan faktor dari persamaan kuadrat itu dengan cara memfaktorkan. Jadi mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, karena yang paling sering digunakan itu adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, contoh yang pertama. Di sini saya punya X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Ini akan kita faktorkan, akan kita cari akarnya. Jadi X kuadrat dikurangi dengan 7X ditambah 12 sama dengan 0. Langkah yang pertama, jadi kita tulis seperti ini. Jadi kurung buka X, kurung tutup, kali X, kurung tutup sama dengan 0. Jadi kalian tulis seperti ini. Jadi X, titik-titik, kemudian X, titik-titik sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua, setelah kita tulis seperti ini, maka kita lihat angka yang paling belakang sendiri ini. Jadi kita lihat C-nya, konstantanya. Di sini angkanya adalah 12. Nah, kita cari faktor dari 12. Faktor, apakah faktor itu? Faktor itu adalah bilangan pembagi. Bilangan yang bisa membagi, artinya bilangan yang bisa membagi 12 itu dengan tidak mempunyai sisa atau sisanya sama dengan 0. Jadi bilangan yang habis membagi 12. Berapa saja bilangan yang habis membagi 12? Itu yang pertama adalah 1, itu gandengannya dengan 12. Jadi 1 itu habis membagi 12, hasil baginya adalah 12. Kemudian yang kedua adalah 2. Jadi 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. Jadi 2 gandengannya di sini adalah 6. Nah, kemudian masih ada lagi berapa yang bisa membagi 12? Di sini ada 3. 12 dibagi 3 itu nilainya sama dengan 4.
Masih ada lagi. Sudah habis karena di sini sudah 4. 4 membagi 12 itu berarti hasilnya 3. 6, 12 dibagi 6 hasilnya 2. 12 bagi 12 hasilnya 1. Jadi masing-masing bilangan pembagi ini punya pasangan sendiri. Di sini ada 3 pasangan. 1 pasangannya 12, 2 pasangannya 5, 3 pasangannya 4. Nah, sekarang kita kembali lagi ke persamaan kuadratnya. Di sini kita sudah punya 3 pasangan bilangan pembagi 12. Nah, kira-kira dari masing-masing pasangan ini, itu kalau kita jumlah atau kita kurangi, di sini bisa menghasilkan negatif 7. Atau negatifnya kita abaikan dulu. Jadi, kita lihat angka 7-nya. Kira-kira dari ketiga pasangan ini yang bisa menghasilkan angka 7 itu kira-kira yang mana? Kalau 1 dan 12 itu jelas tidak mungkin. Karena rentangnya terlalu banyak. 2 dengan 6 juga tidak mungkin. Berarti yang paling mungkin di sini itu adalah yang 3 dengan 4. 3 dengan 4. Sekarang di sini itu mengharuskan nilainya nanti kalau dijumlah atau dikurangi itu harus menghasilkan negatif 7. Berarti tandanya bagaimana? Nah, berarti ini angkanya 3 dan 4, tandanya sekarang bagaimana? 3-nya berarti negatif, 4-nya berarti juga harus negatif. Jadi negatif 3 ditambah negatif 4 itu berarti nilainya adalah negatif 7. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 4 itu hasilnya harus positif 12. Jadi harus positif. Kalau dijumlahkan harus negatif 7, kalau dikalikan harus positif 12. Nah, berarti angkanya adalah negatif 3 dan negatif 4. Nah, kemudian negatif 3 dan negatif 4 itu kita tulis di sini di dalam kurung ini. Nah, negatif 3, kemudian negatif 4. Nah, setelah ini berarti X min 3-nya itu nilainya sama dengan 0 dan atau X min 4-nya nilainya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 4. Jadi ini kita pindah ruas. Jadi negatif 3 kita pindah ke ruas kanan. Berarti berubah menjadi positif. Ini juga sama. Negatif 4 itu kita pindah ruas. Berarti menjadi 4. Nah, kalau yang ditanyakan itu faktor, berarti kita selesai sampai di sini. X min 3 kali X min 4 sama dengan 0. Tapi kalau yang ditanyakan itu akar, itu berarti akar-akar dari X kuadrat min 7X ditambah 12 itu akar-akarnya adalah 3 atau 4. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan 4. Nah, itu untuk contoh yang pertama, persamaan kuadrat bentuk yang pertama. Jadi yang koefisien dari X kuadratnya di sini adalah 1. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu persamaan kuadrat kalau koefisien dari X kuadratnya di sini nilainya lebih dari 1. Nah, kalau koefisien dari X kuadratnya di sini nilainya lebih dari 1, misalkan di sini 2, jadi 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat A-nya atau koefisien dari X kuadratnya. A-nya di sini 2, berarti kita tulis 1/2 kali 2X, kemudian kita kosongi seperti tadi. Jadi ini 2X sama dengan 0. Jadi kita tulis seperti ini, kalau di sini 2. Nanti kalau A-nya 3, jadi kalau di sini 3 berarti di sini juga 1/3. Di sini 3X, di sini juga 3X. Kalau 5 berarti di sini ya 1/5, di sini 5X, di sini 5X. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya A-nya, jadi A kita kalikan dengan C. Yang depan sendiri kita kalikan dengan yang paling belakang.
Berarti di sini 2 dikalikan dengan 12. Ini 2 dikalikan dengan 12, hasilnya adalah 24. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 24. Jadi bukan faktor dari 12 lagi, tetapi faktor dari 24. Hasil perkalian antara 2 dengan 12. Nah, sekarang kita cari faktor dari 24. Yang pertama 1. 24 dibagi 1 berarti 24. Kemudian apakah 24 bisa dibagi 2? Bisa. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian selanjutnya 3 berarti hasilnya 8. Terus kemudian 4, jadi 24 dibagi 4 hasilnya 6. Nah, ini yang terakhir, berarti di sini ada 4 pasangan. 1 dengan 24, 2 dengan 12, 3 dengan 8, dan 4 dengan 6. Apakah masih ada lagi? Sudah tidak ada. Jadi ada 4 pasangan ini faktor dari 24. Nah, selanjutnya dari masing-masing pasangan ini, kira-kira kalau dijumlah atau dikurangi nanti bisa menghasilkan min 5, menghasilkan negatif 5. Nah, kira-kira pasangan yang mana yang bisa menghasilkan negatif 5? 1 dengan 24 tidak mungkin, 2 dengan 12 tidak mungkin. Yang mungkin di sini adalah 3 dengan 8. Nah, 3 dengan 8 itu tandanya sekarang bagaimana? Kalau dijumlah atau dikurangi nanti bisa menghasilkan negatif 5. Karena di sini negatif, tentunya angka yang besar itu tandanya juga harus negatif. Berarti plus 3 dengan negatif 8. Karena di sini yang diinginkan adalah negatif 5. Jadi plus 3 dengan ditambah dengan negatif 8 atau 3 dikurangi 8, nilainya di sini adalah negatif 5. Nah, kalau dikalikan, jadi kalau dikalikan ini nanti tandanya harus negatif. Jadi di sini perlu diingat juga. Jadi kalau dijumlahkan itu harus negatif 5. Kalau dikalikan itu tandanya di sini harus negatif. Nah, apakah sudah benar? Kalau dijumlahkan berarti di sini min 5, benar. Kalau dikalikan apakah positif kali negatif hasilnya negatif? Benar. Nah, berarti angkanya adalah plus 3 dengan negatif 8. Nah, selanjutnya di sini masih ada setengah. Setengah ini harus kita hilangkan. Dari 2 bagian ini, itu yang bisa kita bagi 2, itu kita bagi 2. Ini yang bisa kita bagi 2, itu yang depan apa yang belakang. Di sini yang bisa dibagi 2 itu adalah yang di belakang. Berarti yang depan kita biarkan tetap. Jadi yang depan itu tetap 2x ditambah 3, yang belakang dibagi dengan 2 berarti x dikurangi 4. Jadi 2x dibagi 2 berarti tinggal x, 8 dibagi 2 berarti 4. Yang depan kita biarkan tetap. Yang dibagi cukup salah satu. Kalau dua-duanya bisa dibagi bagaimana? Yang dibagi tetap salah satu. Yang satunya jangan dibagi. Nanti kalau dua-duanya bisa dibagi dengan 2, yang dibagi cukup salah satu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 2x plus 3-nya sama dengan 0 atau x min 4-nya sama dengan 0. Berarti ini x-nya nilainya sama dengan min 3 per 2. Yang ini berarti x-nya sama dengan 4. Nah, ini tidak bingung dah ini. Jadi di sini 2x-nya plus 3-nya pindah ruas menjadi min, berarti 2x-nya sama dengan min 3, x-nya berarti sama dengan min 3 per 2. Berarti akar-akar dari 2x kuadrat min 5x min 12 itu akar-akarnya adalah min 3 per 2, 4.
Kalau yang ditanyakan faktornya, faktor dari 2x kuadrat min 5x min 12 itu faktornya adalah 2x plus 3 kali x min 4. Nah, cukup mudah bukan? Jadi ini saya berikan dua contoh, tetapi contoh yang berbeda. Jadi contoh yang A-nya sama dengan 1 atau yang A-nya lebih dari 1. Nah, ini semoga bisa dijadikan referensi kalian, bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.